melihat sosok manusia turun dari langit dengan perlahan. Sosok itu adalah Isa bin Maryam. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 lembar pakaian yang dicelupkan ke dalam minyak zakfaran. Beliau turun dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap 2 malaikat. Rambutnya tampak basah, seolah-olah baru saja keluar dari pemandian. Dan ketika beliau menundukkan kepala, butiran-butiran air seperti mutiara jatuh dari rambutnya. Kedatangan beliau menjadi jawaban atas doa-doa orang terzolimi selama ribuan tahun. Begitu kakinya menginjak bumi, Isa bin Maryam segera menuju barisan kaum muslimin. Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi haru dan penuh harapan. Imam Mahdi yang mengenali sosok suci ini melalui ciri-ciri yang telah dinubuatkan segera menyambutnya. Saat iqamah dikumandangkan, Imam Mahdi dengan penuh kerendahan hati melangkah mundur dan mempersilahkan putra Maryam itu untuk memimpin sholat. Beliau berkata, "Majulah wahai Ruhullah, pimpinlah kami dalam sholat ini." Namun disinilah letak kemuliaan syariat umat Muhammad. Isa bin Maryam menolak dengan halus sembari meletakkan tangannya di bahu Imam Mahdi. Beliau menjawab, "Tidak, majulah engkau dan pimpinlah kami, karena sesungguhnya imam kalian adalah dari kalangan kalian sendiri. Inilah bentuk penghormatan Allah bagi umat ini." Maka Imam Mahdi pun maju menjadi imam, sementara Isa bin Maryam makmum di belakangnya. Peristiwa sholat subuh ini menjadi simbol penting bahwa Isa tidak turun untuk membawa agama baru, melainkan untuk mendukung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dipimpin oleh khalifah yang soleh. Selesai sholat, suasana berubah menjadi sangat heroik. Isa bin Maryam memerintahkan agar pintu benteng dibuka. Di luar sana, Dajjal sedang berdiri dengan penuh kesombongan, yakin bahwa kaum muslimin tidak memiliki jalan keluar. Begitu pintu gerbang terbuka dan mata Dajjal menatap wajah Isa bin Maryam, sosok terlaknat itu gemetar hebat. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal akan meleleh seperti garam yang terkena air ketika melihat Isa bin Maryam. Sang pendusta itu segera melarikan diri dengan ketakutan yang luar biasa. Isa bin Maryam tidak membiarkan fitnah terbesar itu lolos begitu saja. Beliau mengejar Dajjal hingga mencapai sebuah tempat bernama Pintu Lut, wilayah di Palestina. Di sanalah nubuat itu digenapkan. Isa bin Maryam menghujamkan tombak pendeknya ke arah Dajjal dan berhasil membunuhnya. Beliau kemudian mengangkat senjata yang berlumuran darah Dajjal itu untuk diperlihatkan kepada semua orang, menunjukkan bahwa Tuhan palsu yang mereka sembah selama ini hanyalah makhluk fana yang bisa mati. Kematian Dajjal memicu keruntuhan mental bagi seluruh pasukannya. Pasukan Yahudi dan para pengikut Dajjal kocar kadir mencari tempat perlindungan. Namun pada hari itu, alam semesta memihak kepada kaum mukmin. Batu dan pohon akan berbicara, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali satu pohon, yakni pohon Garkat, yaitu pohon mereka. Penumpasan kezaliman dilakukan secara total hingga bumi benar-benar bersih dari sisa-sisa kesyirikan. Masa kegelapan telah berakhir, digantikan oleh era baru di mana 2 pemimpin agung, Mahdi dan Isa, akan memerintah dunia dengan keadilan yang sempurna. Setelah kematian Dajjal di tangan Isa bin Maryam dan tumpasnya pasukan Yahudi Asfahan, dunia memasuki sebuah fase yang belum pernah dirasakan oleh umat manusia sejak zaman kenabian dimulai. Inilah era keemasan yang dijanjikan, sebuah masa di mana bumi benar-benar memuntahkan keberkahannya dan langit mencurahkan rahmatnya. Imam Mahdi, sebagai pemimpin dunia, bersama Isa bin Maryam, memulai misi pembersihan sisa-sisa keburukan dan penegakan hukum yang adil secara mutlak di seluruh penjuru bumi. Keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi bukanlah sekadar slogan politik, melainkan keadilan yang meresap hingga ke akar-akar kehidupan sosial. Beliau membagikan harta secara merata, memberikan hak kepada setiap orang tanpa ada yang terzolimi sedikitpun. Pada masa ini, kemiskinan benar-benar terhapus dari muka bumi. Harta menjadi begitu melimpah, hingga dikisahkan seseorang akan berkeliling membawa zakatnya, namun ia tidak menemukan satupun orang yang bersedia menerimanya.
Semua orang merasa cukup dan kaya hati, bukan karena tumpukan emas, melainkan karena keberkahan yang Allah tanamkan dalam setiap rizki yang mereka terima. Keberkahan ini tidak hanya terjadi pada urusan ekonomi manusia, tetapi juga pada alam semesta. Langit menurunkan hujan yang menyuburkan, dan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan hasil yang luar biasa. Digambarkan dalam hadis bahwa satu butir buah delima akan sangat besar sehingga cukup untuk dimakan oleh sekelompok orang dan kulitnya bisa digunakan untuk bernaung. Begitu pula dengan susu seekor unta atau sapi akan mampu mencukupi kebutuhan satu kabilah besar. Tanah-tanah yang dulunya gersang dan tandus berubah menjadi kebun-kebun hijau yang rimbun. Kejahatan dan permusuhan diangkat dari hati manusia sehingga tidak ada lagi rasa iri, benci, maupun dendam. Bahkan, kedamaian ini merambah hingga ke dunia binatang. Sifat buas dicabut dari hati para pemangsa. Anak-anak kecil bisa bermain dengan ular berbisa tanpa merasa takut atau terluka, dan serigala akan menggembala domba tanpa menyakitinya sama sekali. Singa akan merumput bersama sapi seperti teman karib. Ini adalah perlambang bahwa ketika keadilan ditegakkan oleh seorang pemimpin yang soleh, maka harmoni alam semesta pun akan kembali kepada fitrahnya yang paling suci. Isa bin Maryam pun melaksanakan tugas-tugas agungnya. Beliau mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapuskan pajak, jizyah, karena pada saat itu tidak ada lagi agama selain Islam. Semua manusia di bumi bersatu dalam tauhid. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi industri senjata, dan tidak ada lagi kebencian antar bangsa. Kedamaian menyelimuti bumi sehangat sinar matahari di pagi hari. Imam Mahdi memerintah selama 7 atau 9 tahun dan setiap detik dari masa kepemimpinannya adalah detik-detik yang paling dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Namun, di tengah kedamaian ini muncul sebuah ujian besar lainnya, yakni keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum perusak yang jumlahnya sangat banyak hingga memenuhi seluruh permukaan bumi. Saking banyaknya, ketika rombongan pertama mereka melewati Danau Tabaria, mereka meminum airnya hingga kering, dan rombongan terakhir yang lewat akan berkata, "Dahulu di sini pernah ada air." Menghadapi kekuatan ini, kaum muslimin tidak diperintahkan untuk berperang karena jumlah Ya'juj dan Ma'juj yang tidak terbendung. Isa bin Maryam dan Imam Mahdi membawa kaum mukmin mengungsi ke Gunung Tur. Di sana mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah membinasakan kaum perusak tersebut. Allah kemudian mengirimkan ulat-ulat kecil yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka semua tewas seketika. Setelah bumi bersih dari bangkai mereka yang dibawa oleh burung-burung besar ke lautan, bumi kembali dicuci oleh hujan hingga menjadi sebersih cermin. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti akan menemui titik akhirnya. Tidak terkecuali masa kepemimpinan Imam Mahdi yang penuh dengan keajaiban dan keberkahan. Setelah berhasil menaklukkan kekuatan-kekuatan tiran dunia, menumpas fitnah Dajjal bersama Isa bin Maryam, dan menyaksikan kehancuran Ya'juj serta Ma'juj, sang imam kini berada di penghujung tugasnya. Masa pemerintahannya yang berlangsung selama 7, 8, atau 9 tahun, tergantung pada berbagai riwayat, telah berhasil mengubah wajah bumi secara permanen. Dunia yang dulunya gersang dan penuh dengan tangis kesedihan, kini telah menjadi taman yang hijau dan penuh dengan senyum syukur. Namun, hukum alam yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta tetap berlaku. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Imam Mahdi, meskipun beliau adalah pemimpin yang agung dan sosok yang sangat dicintai oleh seluruh penduduk bumi, tetaplah seorang manusia biasa yang tidak kekal. Beliau telah menunaikan amanah yang sangat berat, yaitu menyatukan umat manusia di bawah satu panji tauhid dan membersihkan bumi dari noda-noda kesyirikan. Tugas besar itu telah tuntas, dan kini saatnya bagi beliau untuk kembali ke haribaan Tuhan dengan tenang. Wafatnya Imam Mahdi digambarkan sebagai sebuah peristiwa yang membawa kesedihan mendalam bagi kaum muslimin. Setelah hidup dalam masa keemasan di mana keadilan begitu meluap, kehilangan sosok pemimpin yang begitu soleh dan adil tentu menjadi luka yang berat. Namun, kesedihan ini bukanlah kesedihan yang berujung pada keputusasaan, karena saat itu Isa bin Maryam masih berada di tengah-tengah mereka. Beliaulah yang memimpin prosesi pemakaman sang imam. Kaum muslimin berkumpul untuk menyolatkan jenazah Muhammad bin Abdillah dengan penuh hikmat.
Beliau dimakamkan di Baitul Maqdis, kota suci yang menjadi pusat pemerintahannya selama masa kejayaan Islam. Kepergiannya meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya, sebuah dunia yang tertata rapi, umat yang kuat imannya, dan sistem kehidupan yang berpijak sepenuhnya pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah wafatnya Imam Mahdi, kepemimpinan dunia sepenuhnya berada di bawah kendali Isa bin Maryam. Beliau melanjutkan masa keemasan tersebut selama beberapa dekade. Namun sejarah dunia juga bergerak menuju babak terakhirnya. Setelah Isa bin Maryam wafat dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Madinah, perlahan-lahan kondisi dunia mulai berubah kembali. Kebahagiaan dan iman yang kuat yang dulu tertanam di hati manusia mulai memudar seiring dengan bergantinya generasi. Allah kemudian mengirimkan angin lembut dari arah Yaman. Angin ini memiliki sifat yang sangat unik. Ia tidak akan melewati seorang pun yang di dalam hatinya masih tersisa iman meskipun hanya seberat biji sawi, kecuali angin itu akan mencabut nyawanya dengan lembut. Maka dalam satu waktu yang singkat, seluruh orang beriman di muka bumi, termasuk para pengikut setia Imam Mahdi dan Isa bin Maryam, wafat secara serentak. Mereka pulang ke hadirat Allah dalam keadaan yang mulia, terhindar dari kengerian kiamat yang akan segera meledak. Setelah semua orang mukmin wafat, yang tersisa di muka bumi hanyalah seburuk-buruknya manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi mengenal Allah, orang-orang yang kembali menyembah berhala dan hidup dalam kemaksiatan yang paling hina. Di atas pundak merekalah kiamat besar akan terjadi. Matahari akan terbit dari barat, hewan melata akan keluar dari perut bumi, dan api besar akan menggiring mereka menuju padang mahsyar. Kisah Imam Mahdi adalah kisah tentang harapan. Ia mengajarkan kepada kita bahwa seberapapun gelapnya dunia, keadilan pasti akan menang di akhir cerita. Beliau adalah raja terakhir yang membuktikan bahwa syariat Islam adalah solusi bagi seluruh problematika alam semesta. Meskipun perjalanannya di dunia telah berakhir dengan kematian, namanya akan selalu tercatat sebagai sang penyelamat yang mengembalikan cahaya kebenaran di saat seluruh lampu dunia telah padam. Perjalanan sang imam telah usai, namun pelajaran tentang keteguhan, kesalehan, dan keadilan akan tetap hidup sebagai bekal bagi kita semua dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata di depan mata.